Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta dengan NIM 0550766846. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, langsung saja. Baik. Pertama, di sini ada file menu item Java dan ini adalah abstrak kelas dan yang menjadi fondasi dasar bagi semua menu. Dan di sini saya menerapkan indikator encapsulation atau analoginya seperti laci mesin kasir. Dan di sini variabel nama, harga, kategori dan saya atur menjadi private agar tidak bisa diubah sembarangan dan hanya bisa diakses lewat fungsi getter dan setter. Nah, di bawahnya ada fungsi abstrak, tampil menu. Lanjut, di sini yang kedua adalah file makanan, minuman, dan diskon. Dan ketiga file ini merupakan konsep pewaris. Atau mereka menggunakan kata kunci extends untuk mewarisi sifat dan dari induknya yaitu menu item. Dan yang ketiga, file ini juga saya menerapkan polymorphism. Analoginya seperti perintah atau sajikan menu. Perintahnya sama, tapi cara kerjanya beda tergantung jenisnya. Nah, di codingan fungsi tampil menu ini tadi saya udah override sehingga format cetakan struk makanan akan berbeda dengan cetakan voucher diskon. Nah, ketiga file menu Java. File ini bertugas mengelola pangkalan data dan saya menggunakan array list agar kapasitas menu tidak terbatas. Lalu di fungsi pencarian menu saya menerapkan expression handling. Nah, jika menu tidak ditemukan, sistem akan melempar expression buatan sendiri agar program tidak crash. Terakhir, di file ini terdapat operasi IO untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari file menu txt. Keempat, file pesanan Java. Nah, ini adalah keranjang belanja pelanggan. Di sini terdapat struktur pengulangan untuk menghitung subtotal pesanan dan memotong karena harga jika ada objek berupa diskon. File ini juga beroperasi IO untuk menyimpan atau riwayat transaksi secara permanen ke file struk txt. Terakhir, di sini ada file main Java sebagai pusat eksekusi dan di sini saya menggunakan struktur pengulangan while agar aplikasi tersebut berjalan dan struktur keputusan switch case untuk navigasi antar menu. Sekarang mari kita demokan program otomatis menu 8 menu dasar dan suatu voucher diskon. Kita mulai dengan skenario pertama, membuat pesanan. Saya akan masukkan nasi goreng. Jumlah 2, lalu es jeruk. Jumlah 2 dan kita ketik selesai. Oke. Nah, di struk pertama transaksi berjalan normal dan dihitung secara akurat menjadi Rp74.000. Lalu kita ke skenario kedua, kita uji expression handling. Saya coba ketik menu yang tidak ada, misalkan saya ketik pizza. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini sistem menangkap error dan memunculkan peringatan tanpa membuat program mati. Sekarang saya pesan yang valid aja. Kita tulis sini ayam bakar.
dengan jumlah 1. Lalu saya masukkan voucher 10%. Dan kita ketik selesai. Oke, coba kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini ada potongan diskon 10% dari voucher dan berhasil mengurangi total tagihan. Skenario ketiga, kita tes tambah menu baru. Saya tambah minuman nama es kopi susu harga 15.000, jenis dingin atau tidak. Oke, lalu kita buat pesanan lagi. Saya pesan nasi padang jumlah 1. Lalu es kopi susu yang baru dibuat tadi kita jumlah 2. Kita ketik selesai. Oke, sistem berhasil untuk membaca menu yang baru kita tambahkan tadi. Terakhir, untuk membuktikan fungsi operasi file IO, saya akan keluar dari program dengan opsi 4 agar semua data disimpan ke dalam komputer. Oke. Mari kita buka file menu teks. Kita bisa lihat es kopi susu sudah tersimpan permanen. Dan di file struk txt semua riwayat struk pesanan kita tadi sudah tersimpan dengan aman. Baik, dengan demikian presentasi saya, seluruh indikator telah diimplementasikan dalam 7 file tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.